Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat Kartesius untuk materi kelas 8 di semester Gasal. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi konsep koordinat Kartesius. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pembagian kuadran pada Kartesius. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan langkah-langkah menggambar titik pada koordinat Kartesius. Nah, selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari sistem koordinat? Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Pada suatu garis bilangan di kelas 7 yang kita sudah mengenalnya. Nah, di situ kita misalkan ada seorang anak namanya Tono, kemudian ada Tuti juga berdiri di sebelahnya, kemudian ada lagi Ani yang berdiri. Mereka berdiri di garis lurus seperti kita mengilustrasikan suatu garis bilangan. Nah, kita coba sekarang mencari bagaimanakah menyatakan posisi Tuti terhadap Tono. Kemudian bagaimanakah menyatakan posisi Ani terhadap Tono. Nah, kita bisa misalkan titik acuan itu ada pada Tono, yaitu tepat berada di titik 0 ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa si Tuti tadi dia posisinya berada di sebelah kanan berapa? Dari 0, 1, 2. Berarti dia berada di sebelah kanan Tono 2 meter. Kemudian untuk posisi si Ani. Posisi Ani itu berada di sebelah kirinya Tono. Nah, kita bisa simpulkan bahwa posisi Ani berada di sebelah kiri Tono 3 meter. Nah, sesuai garis bilangan itu ya. Nah, dari sini berarti ada suatu permasalahan yang dapat dilakukan dengan menggunakan konsep sistem koordinat. Pada sistem koordinat nanti yang akan kita pelajari, kita akan menggunakan titik-titik pada koordinat Kartesius untuk menyatakan letak benda, letak suatu tempat, maupun keberadaan seseorang. Nah, kita lanjut pada koordinat Kartesius bidang datar. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan suatu garis bilangan tadi ya, kalau di kelas 7. Nah, di sini di sistem koordinat kita bisa sebutkan garis yang mendatar itu namanya sumbu X. Kemudian kita bisa gambarkan garis yang ini menurun, yang tegak lurus dengan sumbu X itu bisa kita namakan sumbu Y. Nah, di sini titik yang berpotongan antara sumbu X dan sumbu Y kita bisa tuliskan titik O atau 0,0. Nah, dari sini sama seperti kita membuat garis bilangan, di sebelah kanannya titik O atau 0,0 itu berarti dimulai dari 1, kemudian 2 dan 3 sampai seterusnya ya. Nah, kemudian di sebelah kirinya titik O tadi, dia berarti negatif juga. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, hampir sama seperti sumbu X, di sini sumbu Y yang berada di atasnya titik 0,0 berarti dia positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang di bawahnya titik 0,0 tadi adalah negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini di sistem koordinat Kartesius ada 4 perbedaan posisi letak titiknya, yaitu dia bisa berada di kuadran 1 atau di kanan atas. Dia bernilai X-nya positif lebih dari 0 ya.
Kemudian Y-nya bernilai juga positif, lebih dari 0. Untuk sebelah kirinya, kita bisa namakan dia kuadran 2, titiknya berada di kuadran 2. Nah, itu berarti X-nya di situ negatif atau kurang dari 0, dan Y-nya di situ bernilai positif atau lebih dari 0. Nah, kemudian di bawahnya kuadran 2, kita bisa sebutkan titik itu berada pada kuadran 3. Yang artinya X-nya itu bernilai negatif dan Y-nya juga bernilai negatif atau kurang dari 0 semua ya. Untuk posisi titik yang berada di kanan bawah itu artinya berada di kuadran 4, di mana kuadran 4 itu nilai X-nya positif atau lebih dari 0 dan nilai Y-nya kurang dari 0 atau negatif. Nah, coba perhatikan contoh berikut ya. Diberikan beberapa titik A negatif 1,3, kemudian B 2, negatif 1, dan C-nya 4,1. Nah, selidikilah di kuadran mana titik-titik tersebut. Coba kita jabarkan untuk yang titik A ya. Nah, titik A itu negatif 1,3. Pembacaan titik pada Kartesius dimulai dari sumbu X, sumbu Y ya, ingat itu. Nah, berarti negatif 1 itu X-nya di negatif 1. Ya, berarti kurang dari 0. Kemudian Y-nya di 3, dia lebih dari 0. Berada di kuadran, ya, berada di kuadran 2, titik A-nya. Kemudian kita cari yang titik B. Titik B 2, ya, 2 itu berarti X-nya lebih dari 0. Kemudian negatif 2, negatif 2-nya di situ kurang dari, berarti X-nya lebih dari 0 dan Y-nya kurang dari 0, itu artinya posisi titik B pasti berada di kuadran 4, benar ya. Kemudian yang C sekarang, titik yang C 4,1 berarti X, Y, X-nya 4 ya, lebih dari 0, benar. Terus Y-nya 1, berarti Y-nya lebih dari 0 juga. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa titik C pasti berada di kuadran 1, benar. Nah, jelas ya untuk kita menentukan posisi titik di kuadran mana. Kemudian kita mencoba untuk menggambarkan suatu titik atau kedudukan sebuah titik pada sistem koordinat. Nah, di sini ada suatu contoh. Diberikan beberapa titik A negatif 1,2, kemudian titik B 2, negatif 3, dan titik C 4,1, kemudian titik D-nya negatif 5, negatif 2. Selidikilah di kuadran mana saja titik-titik berikut, dan kita akan menggambarkan juga. Nah, di sini kita coba gambar sumbu X dulu, kemudian sumbu Y juga ya. Nah, dari sini kita coba tarik A negatif 1, berarti A-nya kita tarik garis ke atas ya, negatif 1,2. 2 itu posisinya berarti di atas ya. Makanya kita tarik negatif 1 ke atas sampai ke 2, kemudian 2 kita tarik sampai ke negatif 1. Di situ diperoleh perpotongan ya, suatu titik yang bisa kita sebut A itu negatif 1,2. Nah, dari situ berarti A berada di kuadran 2, benar ya, berada di kuadran 2. X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian kita gambar yang titik B. Titik B 2, negatif 3. 2 itu berarti X-nya positif ya toh. 2 X-nya positif. Terus kemudian negatif 3-nya negatif 3-nya berada di Y negatif. Berarti 2 ke bawah ya, negatif, sampai 3-nya negatif 3. Berarti di situ kita peroleh titik B ya, 2, negatif 1 berada di kuadran 4, benar. Nah, kemudian yang C sekarang 4,1, 4-nya X, 1-nya Y, berarti 4 kita lukiskan ke atas, benar. 1-nya dari Y, benar. Berarti di situ kita peroleh titik C yaitu 4, negatif 1 berada di kuadran 1 ya, benar. Sekarang yang D negatif 5. Nah, negatif 5 negatif 2 berarti negatif X-nya negatif, kita lukiskan ke bawah, dan tadi Y-nya negatif. Nah, berarti seperti ini. Kita peroleh titik perpotongannya lagi. Berarti disitulah titik D negatif 5, negatif 2. Nah, titik D itu berarti berada di kuadran 3 ya, benar. Nah, sekian.
sekian untuk pembelajaran hari ini. Thank you and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.